Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Na'udzubillah, sudah rajin ibadah sholat, tetapi tetap tidak dicatat oleh malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Diwajibkan ibadah sholat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan salat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan memperbanyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin tertentu dengan harapan akan mendapatkan berkah pahala dari amalan yang baik, malah sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan, tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika niatnya baik, langsung dicatat amalnya. Namun juga sebaliknya, seperti rajin ibadah sholat, tapi amalannya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatiran tentang suatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada suatu yang aku takutkan, di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak ada sekelompok orang yang mengeluh merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat, pada waktu itu kalian melakukan sholat. Kalian bukan mengharap ridho Allah SWT, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Sudah jelas bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan pada saat sholat. "Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah SWT, seru sekalian alam." Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ada juga 5 golongan orang rajin sholat, namun jauh dari Allah. Siapa sajakah mereka? Ibadah sholat adalah tiang agama bagi mereka yang beriman. Sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho
Dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah SWT. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah SWT. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah, dan seperti apa cirinya? Berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah SWT. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah SWT. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti lipatannya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang pada manusia, umat Muhammad, suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat." Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah SWT. Dikatakan surat An-Nisa ayat 43. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang sholat, keuntungannya yang diperoleh hanyalah payah dan letih." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah SWT. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah SAW menugaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Amubad. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman, "Apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat." Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka sakar. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah SWT ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat.
diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam sanubarinya. Yang keempat, orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan orang ahli ibadah tetap mendapatkan azab bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun, suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.